Perkenalkan, saya Eudia Fiona dari kelompok 13 Kewirausahaan Teknik dan teman Saya Teovanu Karisto Sasongko. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan tugas UTS Kewirausahaan Teknik. Masa pandemi yang sedang kita hadapi memaksa sebagian banyak dari kita untuk melakukan aktivitas secara online dengan menggunakan gadget dalam waktu yang lama. HP, tablet, laptop maupun PC memiliki sinar radiasi yang tidak baik bagi mata kita. Lelah optik hadir untuk menjaga mata Anda yang berharga dari serangan radiasi. Dengan banyak pilihan frame, lensa yang berkualitas dan beragam sesuai kebutuhan, serta harga yang terjangkau. Untuk produk yang kami tawarkan ini sudah kami sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Yang pertama untuk lensa ada basic lens, yaitu lensa yang paling standar yang sudah ada anti radiasinya. Kemudian yang kedua adalah Blu-ray lens, yaitu lensa dengan perlindungan ekstra terhadap sinar biru dari gadget. Kemudian yang ketiga ada Blue Block lens, yaitu lensa perlindungan ekstra sinar biru dari gadget dan dia lebih tahan banting sehingga dia tidak mudah pecah. Kemudian ada Photochromic, yaitu lensa yang adaptif yang bisa otomatis menghitam saat terkena sinar matahari dan kembali bening lagi saat di dalam ruangan. Setelah itu ada Blue Chromic, yaitu kombinasi antara lensa Photochromic dan lensa Blu-ray. Dan yang terakhir adalah Blue Chromic OneDrive, yaitu lensa yang dapat melindungi mata dari bahaya sinar biru gadget dan sinar UV, serta lebih nyaman saat digunakan saat berkendara pada malam hari. Dalam penyusunan bisnis dan kanvas kami pertama-tama melihat permasalahan yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah semasa pandemi ini banyak kegiatan yang dilakukan secara online atau daring, sehingga mata manusia lebih sering terpapar oleh sinar radiasi dari gadget. Yang kedua, gaya hidup berbelanja online sangat meningkat di saat masa pandemi ini. Kemudian yang ketiga, perekonomian masyarakat yang relatif menurun di masa pandemi ini. Untuk existing alternatifnya, ada beberapa masyarakat yang masih membeli kacamata melalui offline store-nya. Melihat dari problem yang ada, kami menemukan solusi. Yang pertama, menyediakan berbagai jenis frame dan lensa yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan calon customer kami. Kemudian juga dapat diorder melalui online, dan kami juga akan memberikan produk dengan harga yang lebih terjangkau daripada yang offline store. Untuk key metrics, kami menargetkan 20 pengunjung per hari melalui website. Kemudian untuk sosial media kami menargetkan 30 pengunjung per hari, sedangkan untuk marketplace kami menargetkan 50 pengunjung per harinya. Kemudian ada unique value proposition. Yang pertama, adanya packaging menarik, karena kami yakin bahwa packaging yang menarik tersebut akan mendapatkan poin plus. Kemudian juga adanya model frame kekinian. Kemudian ada free hard case dan pembersih kacamata, dan yang terpenting adanya free konsultasi bagi mereka yang bingung untuk memilih jenis lensa dan frame-nya. Untuk high level konsep, yang pertama kami menyediakan fasilitas virtual try-on, dan yang kedua kami juga akan menyediakan promo-promo menarik bagi pelajar. Nah, kemudian untuk unfair advantage-nya kami menggunakan website untuk virtual try-on. Kemudian kami menggunakan promo dengan harga yang terjangkau. Kemudian untuk channelnya, kami menggunakan medsos, endorse, online marketplace, dan paid promote. Kemudian untuk customer segmennya, yaitu remaja dengan rentang SMP sampai SMA. Kemudian orang dewasa, baik kuliah maupun kerja, dan laki-laki maupun perempuan di seluruh Indonesia. Kemudian untuk early adopters-nya, yaitu pelajar yang menjalankan sekolah atau kuliah daring. Kemudian para pekerja yang sering mengadakan work from home atau WFH. Kemudian penyandang kelainan refraksi yang mengharuskan orang tersebut menggunakan kacamata agar dapat melihat secara normal. Kemudian untuk cost structure-nya, yang pertama ada biaya penyediaan produk dan pengembangan website. Kemudian biaya pemasaran dan biaya facet kacamata. Untuk revenue stream-nya sendiri itu kami ada dari penjualan frame, penjualan lensa, rantai kacamata, hardcase, dan juga pembersih kacamata. Bisnis kami ini tidak memiliki offline store, sehingga produk kami ini hanya dapat dicapai melalui digital atau online, dapat diakses melalui media sosial seperti Instagram, kemudian juga bisa diakses melalui e-commerce seperti Lazada, Shopee, maupun Tokopedia. Selanjutnya ada analisis Pirate Funnel. Yang pertama tentang awareness, tentang berapa banyak orang yang tahu lelah optik.
Karena masih brand baru, sudah pasti belum banyak orang yang tahu tentang La Optique. Untuk meningkatkan awareness ini, kami bekerja sama dengan influencer untuk memasarkan produk kami dengan paid promote atau dengan menjadikan influencer tersebut brand ambassador dari La Optique, sehingga banyak orang yang mulai tahu tentang La Optique. Yang kedua ada acquisition, itu tentang bagaimana traffic La Optique. Katalog kami itu tersebar di beberapa media online, yaitu website, Instagram, Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Dari beberapa platform online tersebut, kami dapat melihat bagaimana traffic customer journey yang terjadi dan kesan awal dari customer yang datang. Kemudian yang ketiga ada activation, bagaimana kesan awal pelanggan. Nah, tahapan activation ini adalah pengembangan dari tahap acquisition, di mana kami dapat melihat customer journey yang lebih mendetail dari data informasi yang disediakan oleh platform yang kami gunakan. Seperti website itu ada berapa banyak yang mengunjungi, berapa yang mendaftar, berapa yang memasukkan ke keranjang, berapa yang check out dari keranjang, berapa conversation yang terjadi di kolom komentar, di kolom pertanyaan, dan lain-lainnya juga. Demikian pula untuk Instagram, Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Dari data tersebut kami dapat melihat apakah customer menikmati apa yang kami suguhkan dan mengerti tentang unique value proposition dari brand kami. Kemudian yang keempat ada retention, customer yang berlangganan atau kembali membeli barang yang kami jual. Inti pada tahap retention ini kami mengusahakan agar customer dapat menjadi pelanggan yang terus melakukan pembelian dari produk yang kami jual. Sebisa mungkin kami memberi pelayanan yang berkualitas, konten yang menarik, harga yang terjangkau, diskon yang menarik, dan sebagainya, yang membuat rating dan insight dari produk kami tinggi dan juga memiliki tujuan akhir yaitu menjadi brand yang terpercaya bagi customer di bidang kacamata. Kemudian yang kelima ada referral, yaitu customer yang terus bertambah. Menurut Harvard Business Review, mendapatkan pelanggan baru memiliki harga 5 hingga 25 kali lebih mahal daripada mempertahankan yang sudah ada. Meskipun begitu, mempertahankan customer yang sudah ada tetap menjadi prioritas bagi kami, karena melalui pelanggan yang puas akan tercipta organic growth, yaitu pemasaran dari mulut ke mulut, di mana pelanggan akan share pesan dan kesan mereka setelah berbelanja di brand kami, dan secara tidak langsung traffic dan insight bagi brand kami akan meningkat. Kemudian yang terakhir ada revenue, yaitu pendapatan, yang merupakan tujuan akhir dari 5 poin di atas, di mana pendapatan harus lebih besar dari modal yang kami keluarkan dengan setidaknya memiliki rasio 1:3 dalam jangka waktu 1 bulan. Agar kami mendapat rasio tersebut, kami akan terus mengevaluasi dan mengembangkan customer journey dari semua media yang kami gunakan. Seperti itu. Untuk menganalisis bisnis kami menggunakan analisis TAM Samsung. TAM merupakan Total Available Market, yaitu seluruh permintaan pasar untuk suatu produk. Pertama-tama kami dapatkan informasi bahwa adanya 73,7% masyarakat di Indonesia pengguna gadget. Maka tidak kaget bila pengusaha optik di Indonesia rata-rata penghasilannya adalah 6 triliun per tahunnya. Maka melalui informasi ini 100% dari pasar bisnis optik ini adalah 8,1 triliun. Kemudian untuk SAM ini merupakan Segmented Addressable Market, yaitu bagian dari TAM yang lebih fokus lagi. Untuk SAM ini kami mendapatkan informasi bahwa adanya 40% penduduk di Indonesia itu menggunakan kacamata. Maka dari itu kami mengalihkan 40% dari TAM, maka diperoleh 3,24 triliun per tahunnya. Sedangkan untuk SOM merupakan share of market, yaitu pasar yang dapat dilayani secara realistis dalam jangka waktu yang singkat. Untuk SOM itu kami membagikan 100% dengan kompetitor yang ada, yaitu 4.800. Itu kompetitor yang online maupun yang offline. Maka ditemukan angka yaitu 0,02%. 0,02% dari SAM ini adalah 648 juta per tahunnya. Sedangkan untuk startup pasti tidak akan bisa mencapai pemasukan yang begitu besar saat awal. Maka dari itu kami menargetkan akan mendapatkan 10% dari penghasilan kompetitor yang ada, yaitu 32,4 juta per tahunnya atau setara dengan 5,4 juta per tahunnya. Yang terakhir adalah proyeksi keuangan dengan sumber pendanaan yaitu modal pribadi dan perputaran pendapatan bersih tiap bulan. Dengan perkiraan pengeluaran rutin per kacamata 108.000, perkiraan pemasukan rutin per kacamata 325.000 dengan rasio 3:1. Pengeluaran insidental pengembangan website virtual itu 400.000 per tahun, kemudian biaya promosi Instagram 50.000 untuk 1 hari, biaya endorse influencer 1.500.000
untuk 6 bulan sekali. Sekian, terima kasih.